Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam pembahasan masalah akidah, di mana pembahasan kita yang sebelumnya telah merampungkan tentang iman kepada para rasul. Sehingga pada pembahasan ini kita akan memulai di pembahasan tentang iman kepada hari akhir, dan ini termasuk rukun iman yang kelima. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan kau beriman kepada takdir, baik takdir itu baik maupun buruk. Nah, ini iman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima, sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya. Barang siapa yang kufur, maka dia telah mengkufuri segalanya. Karena di antara rukun iman yang 6 tidak ada satupun yang boleh untuk mengkufurinya. Bahkan dari setiap rukun itu, ketika mencakup beberapa poin, maka tidak boleh bagi kita sedikit pun untuk kufur terhadap satu poinnya. Contoh, ketika kita beriman kepada hari akhir, tapi kita tidak meyakini adanya hari hisab, yaumul hisab, maka kita kafir terhadap semuanya. Kita nggak meyakini adanya sirat ataupun jembatan, maka kita kafir. Kita nggak meyakini adanya mahsyar, hari perkumpulan, maka kita kafir. Makanya setiap poin-poin yang ada di setiap rukun-rukun iman ini wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Dalam kitab ini beliau membahas bahwa iman kepada hari akhir itu mengandung beberapa pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani adanya tanda hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat didahului dengan tanda-tandanya terlebih dahulu yang mengisyaratkan dekatnya kejadian tersebut. Nah, di sini akan disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang paling penting, karena kita dituntut untuk mengimaninya, dan ini bagian daripada akidah kita ataupun keyakinan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang hari kiamat dalam surat Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat dan bulan pun telah terbelah. Artinya adalah dengan pernah terbelahnya bulan di zaman Rasulullah SAW, maka ini diantara tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 18 juga Allah Ta'ala berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Dalam surat Muhammad ayat 18. Maka apabila yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang.
Makanya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah apa? Diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bu'ithu wasa'ah kahatain. Beliau katakan, aku diutus, ya. Dan hari kiamat itu seperti ini. Beliau menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat dekat sekali hari kiamat ketika diutusnya beliau. Ya. Makanya di antara tanda hari kiamat yaitu diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan masih jauh hari kiamat, ya, jauh dalam perhitungan kita, tapi dalam perhitungan syariat itu sangat dekat sekali. Apalagi batas umur kita itu sangat pendek, hanya 63 tahun. Dan kita menganggap bahwa umur yang 63 tahun itu merupakan umur yang sangat panjang. Mungkin di antara kita ada yang merasakan bahwa sudah mulai pergerakan waktu itu sangat cepat sekali. Dan hilangnya waktu dalam satu hari tidak memberikan sedikit pun kebaikan bagi kita. Ingin berbuat baik saja sangat sulit. Contoh, seakan-akan ketika kita dibebani hafalan Quran nih, dalam satu muka saja, seakan-akan satu hari itu kayaknya cepat sekali. Kayaknya merasa nggak sanggup. Nah, ini bagian daripada apa? Daripada tanda hari kiamat. Wa yataqarabuz zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara tanda hari kiamat itu adalah apa? Waktu itu sangat dekat sekali. Yang dulu kita bisa merasakan bahwa satu hari itu seperti satu bulan, lama sekali. Menjalani proses hari-hari kita itu sangat panjang, sangat lama. Tapi sekarang al-yawmu kas-sa'ah, satu hari itu bagikan 1 jam, cepat. Masuk kerja, tiba-tiba langsung pulang kerja sore hari. Dan ini berganti sangat cepat sekali. Nah, ini tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Makna yataqarabuz zaman, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, adalah apa? Bahwa waktu itu sudah tidak memiliki keberkahan lagi. Setiap orang disibukkan dengan dunianya, tanpa menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut sebagai abdudul dunya, budak-budaknya itu dunia. Baik, ikhwani rahimakumullah. Kemudian juga ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib." Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Sangat dekat sekali. Ya. Dan terjadi sangat cepat sekali. Ditambah dengan surat Az-Zukhruf ayat 66, "Hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun." Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari. Jadi nggak ada pengumuman terjadinya hari kiamat, tidak ada. Cuma tandanya saja Allah sebutkan. Bagi orang-orang yang beriman akan mengetahui tanda-tanda tersebut, meskipun dia tidak mengetahui kapan secara pastinya terjadi. Karena tanda tersebut merupakan tanda dari fitnah keimanannya, ujian bagi keimanannya. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu merupakan ujian bagi keimanannya. Contoh, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa la taqumus sa'ah, hari kiamat itu tidak akan terjadi, sehingga apa? Sehingga dihalalkannya zina. Sekarang zina halal apa haram? Haram secara hukum, halal secara perbuatan. Haram secara hukum, tapi halal secara perbuatan. Artinya adalah sekarang kaum muslimin sudah menganggap bahwa zina itu merupakan perkara yang biasa.
Bahkan terkadang kalau kita dapati ya, ketika kita hidup di lingkungan yang notabene-nya adalah lingkungan yang bebas, kalau ada tetangganya yang hamil di luar nikah, ya, maka sikap dia akan biasa-biasa saja. Oh, hamil, udah berapa bulan? 3 bulan, selesai. Jadi dianggap perkara yang sangat biasa. Dia tahu itu haram, tapi dari segi amaliyahnya maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang haram. Kemudian al-harir, yastahillun al-harir. Apa harir? Sutra. Artinya adalah bahwa sutra itu diharamkan. Sutra diharamkan. Tapi kelak nanti di akhir zaman sutra akan dihalalkan. Secara hukum haram, tapi manusia sudah tidak memperdulikan lagi keharaman sutra. Kemudian wal ma'azif, yaitu musik. Nabi mengatakan yastahillunal ma'azif. Nanti di akhir zaman musik akan dihalalkan. Artinya hukum asal musik apa? Haram. Yastahillunal ma'azif. Dari sisi hukumnya musik haram. Tapi manusia sudah menganggap musik itu halal karena apa? Dia selalu mengkonsumsi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini bagian daripada apa? Bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan dia akan secara tiba-tiba datang dan manusia tidak sadar akan hal itu. Dia akan bergelut dan bergelimang dengan perbuatan dosanya. Dia akan melakukan kemaksiatannya, tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah merupakan perbuatan kemaksiatan. Ya. Dan amat sangat sulit sekali nanti orang-orang mukmin di akhir zaman untuk memegang kebaikan. Sangat berat. Dia bagaikan memegang bara api. Kalau dia lepas, dia telah melepas kebaikan tersebut. Kalau dia pegang itu bara api, maka konsekuensinya adalah kedua tangannya melepuh. Itulah sunnah, itulah kebaikan, itulah ajaran Allah dan Rasulnya yang nanti di akhir zaman akan dianggap hal-hal yang sangat asing di kalangan masyarakat. Orang akan melihat asing. Dan sekarang sudah mulai. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan terjadi kasus. Dan ini lucu, sebenarnya sudah tidak asing lagi. Para wanita memakai hijabnya, memakai cadarnya. Ada seorang tokoh pemuka agama justru malah menarik hijabnya. Tokoh agama, seorang ustadz, seorang kiai, entah dari mana ia belajar agamanya, hingga dia berani menarik hijab seorang muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menutup auratnya. Dia tarik sampai tersingkap auratnya. Kalau ini ada di zaman Nabi SAW, pernah terjadi di zaman beliau. Ada salah satu suku dari Yahudi yang satu orang ini menarik hijabnya seorang wanita muslimah, dibunuh oleh seorang muslim ketika melihatnya. Dan akhirnya yang membunuh itu dikeroyok sama orang-orang Yahudi. Nabi mengusirnya semua suku tersebut dari Madinah. Dia keluarkan itu semuanya. Nah, orang menganggap asing hal-hal yang bersifat ibadah, hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dianggap asing. Tradisi, kejahiliahan justru mereka anggap perkara yang sudah biasa. Mereka anggap perkara-perkara yang masuk dalam kategori ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena para ulamanya bungkam. Mereka tertipu dengan kesenangan duniawiah, atau karena memang kejahilan mereka terhadap agama ini.
Taib ya, ikhwani rahimakumullah, dan karena dekat dan pastinya hari kiamat akan terjadi, maka Allah menetapkannya seakan-akan terjadi hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Surat Al-Hasyr ayat 18. Dan adalah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Makanya orang yang beriman ya, dia akan selalu merasa takut ya, akan ajal yang akan menjemputnya. Dia akan merasa bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di dunia. Dia akan merasa bahwa waktu ini merupakan waktu terakhir di dunia. Dia akan merasa detik ini merupakan detik yang terakhir di dunia. Dia akan merasa pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir di dunia. Dia akan merasa sholat subuh tadi merupakan sholat subuh terakhir dia di dunia. Dia akan merasa perkumpulan berjamaah menuntut ilmu ini merupakan perkumpulan ataupun menuntut ilmu yang terakhir dia di dunia. Dia akan merasa demikian. Sehingga apa yang dia lakukan semaksimal mungkin. Apa yang dia kerjakan ya benar-benar kualitasnya dimaksimalkan. Ibadahnya dimaksimalkan, waktunya dimaksimalkan, belajarnya dimaksimalkan, hidupnya dimaksimalkan untuk apa? Untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimat yang digunakan dalam ayat ini adalah lighad. Ghad itu maknanya besok. Sangat dekat sekali. Jadi seakan-akan nih Allah ingin mengatakan kepada kita, ini hari-hari terakhirmu. Kamu besok akan mati. Ini waktu-waktu terakhirmu. Akan aku hancurkan semua alam semesta ini. Nah, kalau orang mukmin, orang yang beriman, dia akan sadar. Dan dia akan merasa ketakutan dan akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Enggak dia sia-siakan waktunya. Semaksimal mungkin dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang belum dibukakan hatinya. Hatinya masih keruh, masih kotor. Ya. Maka dia akan selalu merasa aman. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali siapa? Mereka orang-orang yang rugi. Kalau kita semua, Anda sekalian, itu merasa aman dari azab Allah, Anda rugi. Kenapa? Karena Anda akan menunda-nunda setiap ibadah. Akan Anda tunda setiap kebaikan. Padahal kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah." Kalau kau berada di waktu pagi hari, jangan kau tunggu sore kalau di hadapanmu ada kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah. Kalau di sore hari kau dapatkan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Jangan ditunda hari besok. Khudh sihataka limaradika wa hayataka limautika. Jadikan waktu sehatmu itu sebagai waktu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah sebelum datang waktu sakitmu. Kita kalau sudah sakit, jangankan ibadah, untuk makan saja susah. Untuk menegakkan tulang punggung kita, hanya duduk saja begitu sulit. Maka ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita sia-siakan waktu tersebut. Wa hayataka limautika, dan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Jangan sampai kita berada di keadaan menangis-nangis menyesali waktu yang telah kita sia-siakan. Kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, arji'ni, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku di dunia agar supaya aku bisa beramal saleh.
Kembalikan aku di dunia agar aku bisa sedekah. Kembalikan aku di dunia ya Allah agar aku bisa sholat. Kembalikan aku di dunia ya Allah agar aku bisa mengamalkan setiap perintahmu. Nanti kita akan merasakan hal yang demikian dalam keadaan titik di mana kita memiliki penyesalan yang begitu dalam. Sebab kenapa? Sebab karena kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ingat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hafalkan ayat ini, renungi ayat ini, jadikanlah ayat ini sebagai apa? Sebagai cambuk bagi kita agar kita selalu giat dan semangat dalam ibadah kepada Allah. Taib ya. Ikhwani rahimakumullah ya. Nah, yang dimaksud dengan esok di sini disebutkan adalah sesudah hari ini. Dalam ayat lain juga surat Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7 kan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandangnya jauh mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat. Ya, orang-orang kafir itu memandang hari kiamat itu jauh. Enggak, bahkan ada yang tidak yakin. Banyak yang mengingkarinya. Tapi kalau kita orang-orang mukmin menganggap kiamat, menganggap kematian itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi seperti yang kami sampaikan tadi, dia pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Diutusnya aku dan hari kiamat itu sangat dekat sekali. Itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain secara marfu', hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama ajalukum fi man madha qablakum minal umami min salatil asri ila maghribis syams. Masa hidup kalian itu diukur dari masa umat-umat sebelum kalian, hanya seperti antara salat asar hingga terbenam matahari. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu masa hidupnya itu lebih panjang. Ya. Zaman dulu orang Yahudi dan orang Nasrani masa hidupnya itu sangat panjang. Artinya dikasih waktu sangat panjang dan lebar. Tapi pahala mereka sedikit. Umat Islam masa hidupnya itu bagikan waktu sholat asar dan tenggelamnya matahari. Allah, sangat dekat sekali. Tapi pahalanya lebih besar. Makanya dengan diberi waktu yang sangat sempit tapi memiliki pahala yang sangat besar, Allah hanya menginginkan apa? Ya, padatkan waktu tersebut untuk menyembahku. Itu yang Allah inginkan. Meskipun sedikit, meskipun amalan tersebut ringan, ya, tapi agar bisa bermanfaat. Kenapa demikian? Karena dengan itu kita bisa mengungguli umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam lafaz lain, ikhwan rahimakumullah, ya, Rasulullah bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Hidup kalian itu dibanding hidup orang-orang sebelum kalian hanya seukuran antara salat asar hingga terbenamnya matahari. Orang-orang dulu diberi umur panjang, ya kan? Kalau di zamannya Nabi Nuh, ya dakwanya aja 950 tahun, bayangkan. Umur Nabi Nuh berapa? Sangat panjang sekali diberi umur. Ya. Tapi umur umatnya Rasulullah, a'maru ummati baina sitina wasab'in. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun saja. Sangat singkat. Makanya kita gunakan semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu banyak ya. Bukan hanya nongkrong di masjid, hanya sholat saja tidak. Ya, tapi ketaatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu banyak. Dari sisi muamalahnya, dari sisi ibadahnya, dan yang lain sebagainya. Itu bentuk daripada ketaatan kepada Allah. Artinya manfaatan hari-hari tersebut, waktu-waktu kita di dunia ya menjalankan ketaatan. Sebisa mungkin kita jalankan.
Kalau kita mampunya senyum di hadapan teman kita, ya senyum saja di hadapan teman kita, banyak-banyak berjumpa dengan mereka, ya kan? Kalau kita bisanya menasihati, ya sering-sering ketemu, bermuamalah dengan orang lain agar apa yang kita miliki bisa tersampaikan. Kalau kita hanya bisanya tenaga yang kuat, ya sudah bantu orang lain, ya, yang mereka mungkin tidak mampu dari sisi tenaga. Kalau kita bisanya dari materi, ya sudah bantu mereka. Entah ajak makan kayak, ya, entah bantu kebutuhan mereka, ya, ataupun yang lainnya, semampu kita. Yang penting waktu-waktu kita itu kita gunakan untuk kebaikan, agar supaya apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita berada di hadapannya bisa mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lewatkan di dunia itu. Iya. Nah, karena perkara hari kiamat adalah berat, maka perhatian terhadapnya juga lebih besar, harus besar. Karena itu Nabi SAW mengabarkan tentang tanda-tandanya. Beliau mengabarkan fitnah-fitnah yang terjadi sebelumnya. Beliau mengingatkan dan memperingatkan umat beliau daripadanya agar mereka tetap bersiap-siap untuk menghadapinya. Insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Ada 3 tanda yang disebutkan. Tanda sebelum yang sudah lewat terjadi, tanda yang sedang terjadi hingga sekarang, dan tanda yang akan terjadi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.